Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinal haq liyazhirahu ala dinihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar rasulullah nabiyya ba'da ma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Baiklah, kita akan lanjutkan kajian kita kali ini mengenai ekonomi syariah, ya, terutama mengenai transaksi halal dan haram, ya. Transaksi halal dalam Islam itu sangat banyak sekali, ya. Secara garis besarnya, ya, para ulama kita, ya, pada saat ini membagi menjadi dua, yaitu ada transaksi yang bersifat sosial dan juga ada transaksi yang bersifat profit. Transaksi yang bersifat sosial atau dalam istilahnya itu adalah transaksi tabaruk, yaitu transaksi yang mana hanya mengharapkan ridho dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala semata. Adapun transaksi yang profit, ya, itu disebut dengan transaksi yang dinamakan dengan tijari, ya, atau ada tijaroh, ya, adanya jual beli atau adanya keuntungan di sana. Ya, jadi transaksi itu adalah transaksi selain mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala, tapi juga mengharapkan adanya keuntungan. Islam tidak melarang mengambil keuntungan, ya, akan tapi Islam mengatur, ya, keuntungan itu agar tidak saling menzolimi satu dengan yang lainnya. Nah, kita mulai dari transaksi yang mana uh, bersifat tabaru, ya. Tabaru yaitu transaksi yang mana transaksi yang hanya mengharapkan itu Allah Subhanahu wa taala semata, yaitu transaksi yang uh, sifatnya sosial, ya, sifatnya sosial. Ada yang membagi lagi dari transaksi yang sosial ini menjadi dua bagian, yaitu yang bersifat dikatakan dia bebas, gitu ya, bebas dalam artian ini semua tergantung pada manusianya, ya, yaitu infak, ya, sedekah, ya, itu bersifat bebas, ya, berapapun yang dikeluarkan, ya, contohnya infak sedekah itu, ya, jadi berapapun yang dikeluarkan, siapapun yang menerimanya, ya, yang pasti, ya, eh, yang pastinya orang-orang yang membutuhkan, gitu ya. Tapi dari segi besarannya, ya, dari segi orang-orangnya, yaitu semua diberikan kelonggaran. Adapun yang sifatnya itu dia lebih rigid, ya, yang sifatnya lebih rigid seperti zakat, ya. Zakat itu dia sudah jelas, ya, siapa penerimanya, yaitu adanya 8 asnaf, ya, sebagaimana Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 60, ya. Di sana dikatakan ada 8 asnaf yang berhak menerima zakat. Sehingga zakat ini dia walaupun dia sifatnya sosial, ya, akan tetapi zakat ini dia bersifat rigid atau bersifat ketat, ya, dalam penyalurannya. Selain itu juga ada waris, ya, waris pun juga demikian, ya. Selain zakat sebenarnya ada, ya, dia juga memiliki asnaf yang jarang sekali dibahas karena memang pada saat ini mungkin, ya, belum terjadi, ya, atau mungkin jarang terjadi atau bahkan tidak pernah terjadi, yaitu hasil rampasan perang, ya. Hasil rampasan perang yang dikenal dengan istilah fa'i, ya. Fa'i, ya, eh, kalau dalam Al-Quran itu dalam Al-Anfal, ya. Al-Anfal itu jadi ada fa'i, ada gonimah, ya, atau harta rampasan perang, ya. Bedanya fa'i dengan gonimah itu, jadi kalau fa'i itu adalah harta rampasan perang yang didapatkan ketika musuh itu sudah menyerah duluan, ya. Jadi sebelum terjadinya perang, ya, ternyata musuh sudah menyerah terlebih dahulu, maka itu mendapatkan fa'i. Sedangkan kalau yang kedua itu adalah gonimah, ya. Gonimah itu adalah harta rampasan perang
yang dimana didapatkan setelah terjadinya peperangan. Nah, ini memang pada saat ini mungkin tidak ada gitu ya. Tetapi dia sebenarnya ada asnafnya juga ya. Terutama mengenai bagian anak yatim ya. Nah, sering sekali kita salah dalam membagi ya asnaf ya, yaitu mengenai anak yatim, terutama mengenai anak yatim. Sebenarnya dalam zakat itu anak yatim jelas sekali tidak disebutkan di sana ya. Akan tetapi terkadang terbiaskan oleh fakir miskin ya. Nah, zakat ya itu memberikan kepada orang-orang fakir miskin ya. Fakir miskin. Memang terkadang ada anak yatim yang mereka tergolong dalam fakir miskin. Nah, adapun anak yatim yang mendapatkan dana zakat itu bukan karena keyatiman yang melainkan karena fakir miskinnya. Sedangkan kalau memang benar-benar ingin dapatkan bagian, sebenarnya itu bukan dari zakat, melainkan dari al-anfal itu, yaitu dari fa'i atau dari gonimah ya. Jadi fa'i dan gonimah itu dia ada lima asnaf ya, ada 5 orang yang berhak mendapatkan bagian ya. Nah, salah satunya itu adalah anak yatim. Nah, anak yatim yang di sini pun juga sebenarnya bukan anak yatim sembarangan, melainkan anak yatim yang mana orang tuanya itu terutama ayahnya ya ikut dalam perang ya, dalam jihad fisabilillah, dan dia wafat atau syahid ya di medan pertempuran, sehingga si anaknya ini wajib mendapatkan bagian ya, bagian dari harta rampasan perang tersebut. Nah, itu adalah ghanimah atau fa'i dalam Quran surat Al-Anfal yang disebutkan di sana. Nah, itu adalah transaksi-transaksi yang sifatnya tabaru ya, sifatnya tabaru atau transaksi yang sifatnya sosial. Nah, selain itu juga ada banyak sebenarnya, ada wadiah ya. Wadiah itu juga sebenarnya masuk dalam sosial ya. Zakat, infak, sedekah ya, wakaf ya. Wakaf itu memang dia lebih fleksibel ya. Nah, wakaf ini memang lebih bisa dijadikan penggerak ekonomi atau pendobrak ekonomi ya, karena wakaf ini sering sekali menjadi pendobrak ekonomi, terutama ketika di masa-masa sulit ya. Yang terkenal itu adalah mengenai wakafnya Utsman bin Affan radhiyallahu anhu ya, mengenai sumur rumah ya. Sumur rumah itu adalah sumur yang dimiliki oleh orang Yahudi, yang mana sumur itu airnya sangat mirip ya dengan air Zam-Zam ya. Nah, suatu ketika umat Islam ketika itu ingin sekali meminum air itu dengan di Madinah. Nah, tetapi dimiliki oleh orang Yahudi. Letaknya sangat jauh ya, dan harganya pun sangat mahal. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu ketika Rasulullah SAW melakukan lelang ya, siapakah yang ingin mengambil atau membeli sumur rumah gitu kan. Maka Utsman bin Affan radhiyallahu anhu pun menawarkan diri. Dengan kepiawaiannya Utsman bin Affan radhiyallahu anhu ya, akhirnya Utsman bin Affan berhasil mendapatkan sumur rumah dan diwakafkan kepada kaum muslimin. Dan inilah yang menyebabkan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu hartanya kekal sampai dengan sekarang ya. Nah, itu adalah wakaf ya. Nah, wakaf itu sebenarnya banyak ya. Wakaf sekarang ini terkenal juga dengan istilah wakaf produktif ya. Kenapa? Karena wakaf produktif. Karena wakaf itu memang bisa dijadikan produktif, yaitu misalkan wakaf itu tidak terikat selalu dibuat bangunan masjid, tidak selalu dibuat bangunan pesantren, melainkan juga bisa juga wakaf itu menjadi jalan ya, menjadi jalan. Wakaf bisa juga menjadi pasar atau kantor ya, atau pusat perekonomian. Jadi diwakafkan ya. Nah, ini akan menjadi dobrakan ekonomi ya. Nah, ini adalah wakaf. Selain itu banyak juga yang sifatnya terbaru ya, yang sifatnya terbaru, yaitu akad qard, yaitu akad pinjaman ya, yang dikenal dengan kata qardul hasan, yaitu pinjaman yang baik, yaitu pinjaman yang mana dia lebih mengarah kepada sedekah ya, meminjamkan akan tapi tidak mengambil sepeser pun keuntungan dari pinjaman itu, dan bahkan cenderung untuk mengikhlaskan ya, cenderung untuk memberikan yang dipinjamkan. Nah, itu adalah akad qardul hasan ya. Nah, akad wadiah juga ya, akad titipan ya. Adapun yang sekarang terkenal di lembaga keuangan syariah terutama bank syariah, yaitu adalah wadiah yad domanah, yaitu
titipan yang berupa uang ya, yang mana dapat digunakan oleh si tempat penitipnya ya, dengan catatan si tempat penitipnya ini harus benar-benar bisa menjamin ya keselamatan uang yang dititipkannya itu. Nah, ada lagi kafalah, yaitu em, dia lebih kepada asuransi ya, kafalah ya. Kafalah itu sebenarnya adalah saling menanggung ya, saling menanggung ketika ada satu orang muslim dengan muslim yang lainnya. Ini dari sebuah hadis ya, hadisnya Abu Darda satu ya. Jadi ada salah seorang kaum muslimin ketika itu meninggal ya, dan Rasulullah SAW pun menanyakan apakah orang ini memiliki hutang. Maka para sahabat mengatakan iya. Nah, ketika itu Rasulullah SAW ingin menyolatkannya, tapi begitu tahu ternyata dia punya hutang, maka Rasulullah tidak jadi menyolatkan orang tersebut. Kenapa? Karena kalau disolatkan oleh Rasulullah SAW dan didoakan oleh Rasulullah SAW, maka otomatis orang tersebut pasti akan diampuni dosanya. Sedangkan tidak mungkin, karena orang tersebut memiliki hutang ya. Nah, orang memiliki hutang itu dia tidak bisa ya, dia masih ada sangkutan gitu kan. Sampai akhirnya Abu Darda ya radhiyallahu anhu memberikan jaminan ya bahwa dialah yang akan menanggung hutang orang tersebut dan membayarkannya, sehingga Rasulullah SAW pun menyolatkan orang tersebut. Nah, itu namanya kafalah, atau dalam istilah itu asuransi ya, mengasuransikan, kafalah ya. Ada lagi wakalah ya, yaitu mewakilkan ya, wakalah yaitu mewakilkan. Nah, ini sering sekali dipakai dalam dunia KPR ya, atau dalam bahasa itu bukan KPR melainkan PPR ya, pembiayaan ya, pembiayaan pemilikan rumah ya, PPR kalau bahasa syariahnya, bukan kredit melainkan pembiayaan. Nah, ini sering sekali dilakukan oleh bank-bank syariah yang memberikan wakalah, yang memberikan wakil ya, sebagai orang yang membeli rumah tersebut ya, wakalah. Selain itu juga dijalankan juga oleh bank syariah ketika nasabah melakukan transfer, melakukan pemindah bukuan ya, yaitu diwakilkan oleh bank ya. Nah, wakalah sebenarnya masih banyak ya yang tabaru ya, infak sedekah ya, zakat, infak sedekah, fa'i, gonimah ya, terus rahan ya, rahan juga merupakan bagian dari tabaru, yaitu gadai ya. Gadai yaitu merupakan bagian dari transaksi sosial. Nah, gadai pun juga dia tidak boleh mengambil keuntungan sebenarnya ya, melainkan kalau ada mengambil keuntungan dia harus dari transaksi yang lainnya. Dan itu juga ada solv, yaitu transaksi tukar menukar mata uang asing ya, ini juga tidak diperbolehkan mengambil keuntungan ya. Oleh karena itulah Rasulullah SAW berpesan ya mengenai hadis tukar menukar mata uang itu, yaitu harus tunai ya, harus tunai, harus cash ya, harus pada saat itu gitu ya, tidak boleh dicicil atau adanya, melainkan dicicil boleh tapi harus ada hedgingnya ya, ada lindung nilainya ya, berapa yang yang dipastikan di awal, tidak boleh mengambang begitu saja, karena kalau dibiarkan mengambang begitu saja maka dia akan menjadi riba ya, menjadi membuka pintu riba ya. Nah, itu adalah transaksi yang sifatnya sosial ya, atau tabaru. Dan yang kedua adalah transaksi yang sifatnya tijari atau bisnis ya, profit ya. Itu ada dua, yaitu dikenal dengan bahasanya itu naturally uncertainty contract, yaitu akad yang secara alamiahnya uncertain, atau dalam bahasa kita itu dia tidak pasti ya, yaitu akad-akad yang mengandung investasi biasanya ya, yang mana dalam bahasa syariah itu ada bahasa mudharabah dan musyarakah ya.
yaitu ada transaksi akad mudharabah, yaitu akad yang adanya satu orang yang memberikan modal ya full 100% yang dikenal dengan istilah mudorib ya. Mohon maaf, bukan mudorib tapi sohibul mal ya. Ada orang yang memberikan hartanya 100% dikenal dengan istilah sohibul mal, dan ada satu orang yang mengelolanya yang dikenal dengan istilah mudorib ya. Dikenal dengan istilah mudorib, yaitu orang yang mengelolanya. Nah, mudorib ini dia tidak memberikan modal, melainkan dia hanya memberikan keahlian atau skill ya, keahlian atau skill, dan dia memastikan atau memberikan keahliannya ya, memastikan dia memiliki keahlian, dia bukan memastikan dapatkan hasil ya, melainkan dia memastikan bahwa dia memiliki keahlian gitu ya. Dia punya keahlian tersebut ya dalam mengelola harta ya, dan dia mengelola harta tersebut. Tapi di sini tidak boleh dipastikan berapa untungnya ya, oleh karena itulah ada istilah nisbah ya. Nisbah bagi hasil itu berbeda dengan bunga ya, atau dalam bahasa itu riba ya. Bedanya itu adalah nisbah didapatkan di akhir ya, dari keuntungan, bukan dari pokok pinjaman ya. Nisbah itu diberikan dari akhirnya berapa keuntungan didapat ya. Ada yang keuntungan yaitu keuntungan kotor ya, atau istilahnya itu revenue sharing ya, berdasarkan pada pendapatan. Ada gross profit sharing ya, keuntungan setelah dikurangi oleh HPP ya. Dan ada profit and loss sharing atau PLS, yaitu setelah dikurangi oleh biaya-biaya, yang mana biaya tersebut sudah dikurangi oleh biaya-biaya yang disetujui oleh kedua belah pihak ya. Nah, itulah namanya sistem mudharabah ya. Nah, mudharabah dikenal juga dan namanya itu mudharabah mutlaqah dan mudharabah muqayyadah. Mudharabah mutlaqah itu adalah mudharabah yang penerima dari dana yang dikumpulkan. Nah, ini berkembang istilah mudharabah mutlaqah dan muqayyadah ini karena berkembangnya kompleksitas transaksi akad-akad syariah pada sekarang ya. Mungkin kalau dulu ya, ketika zaman Rasulullah dan para sahabat itu tidak ada istilah itu mudharabah mutlaqah dan muqayyadah. Kenapa? Karena transaksinya itu ya dari investor dengan pengelola, dari seorang yang memiliki uang, dari sohibul mal, langsung ketemu dengan mudharibnya ya. Kan tapi sekarang ini dengan adanya institusi keuangan syariah, terutama bank syariah ya, si bank syariah ini dia tidak langsung mengelola, melainkan dia menjadi perantara ya. Dia menjadi perantara antara surplus sektor dengan minus sektor ya. Nah, surplus sektor itu adalah para penabung, minus sektor itu adalah para orang yang mendapatkan pinjaman atau pembiayaan dari bank syariah. Nah, sehingga berkembanglah ada istilah namanya mudharabah mutlaqah dan mudharabah muqayyadah. Nah, mudharabah mutlaqah ini adalah mudharabah yang nasabah pembiayaannya itu dijamin atau diatur 100% oleh bank syariah ya. Sehingga si nasabah penabung ini dia tidak istilahnya apa ya, tidak memiliki kekuasaan untuk menentukan siapa nasabah yang akan mendapatkan pinjamannya. Itu semua ditentukan oleh bank syariah. Nah, biasanya mudharabah mutlaqah ini diberlakukan pada para nasabah yang memiliki dana tabungannya tidak begitu besar ya. Tidak begitu besar. Kenapa? Karena hasil kumpulan dari beberapa orang, bukan beberapa, bahkan bisa jadi beberapa ratus dan beberapa juta orang yang terkumpul ya, dikumpulkan oleh bank syariah dan disalurkan kepada nasabah pembiayaan. Dan yang kedua adalah mudharabah muqayyadah ya. Nah, mudharabah muqayyadah ini adalah mudharabah yang dananya dia bisa ditentukan oleh si nasabah penabung. Nah, nasabah penabungnya ini adalah nasabah yang memiliki dananya besar ya, nasabah prioritas. Nah, bahkan ada nama itu mudharabah muqayyadah off balance sheet ya. Nah, ini saking besarnya ya, saking besarnya dana yang disimpan oleh si nasabah penabung ini, dia sampai-sampai memberikan
bank syariah itu sampai-sampai memberikan prioritas kekuasaan pada si nasabah ini untuk memisahkan laporan keuangan itu khusus pada si nasabah ini ya. Nah, pada mudharabah muqayyadah off balance sheet, bank syariah ini tidak dapat bagi hasil sebenarnya. Dia dapatnya fee ya. Kenapa? Karena di sini bank syariah dia fungsinya hanya menemukan hanya menjadi perantara, perantaranya itu bukan lagi diantar tapi melainkan dia hanya sebagai saksi aja ya bagi si nasabah penabung dan nasabah pembiayaan. Nah, yang jadi pertanyaan adalah buat apa sih si nasabah penabung ini atau si sohibul mal ini dia menggunakan jasa lembaga perbankan gitu kan? Padahal kan dia bisa aja gitu ya. Jadi si nasabah penabung ini atau si investor ini dia sudah tahu atau dia sudah memastikan siapa yang berhak untuk menerima pembiayaan dia gitu. Jadi dia istilahnya ngundang bank syariah gitu. Bank syariah nih, tolong nih saya punya klien gitu ya yang akan mengelola dana saya gitu. Tapi di situ dia melibatkan bank syariah. Kenapa? Karena disitulah dia akan bisa memiliki kekuatan ya ketika terjadinya one prestasi pada nasabah pembiayaan. Nah, ketika dia melibatkan pihak bank, maka pihak bank bisa mengambil tindakan yang sangat tegas kepada si nasabah pembiayaan apabila dimakan pengkhianatan atau one prestasi ya. Nah, itu namanya mudharabah muqayyadah off balance sheet, yaitu tidak di dalam neraca ya. Neracanya itu jadi terpisah ya. Lalu ada mudharabah muqayyadah on balance sheet. Nah, ini dia masih di dalam balance sheetnya bank syariah ya. Jadi neraca itu masih bersatu ya dalam neracanya bank syariah. Nah, itu mudharabah. Adapun yang kedua adalah musyarakah ya. Nah, musyarakah ini adalah dalam bahasa kita itu artinya itu rebukan atau patungan atau saling memberikan harta ya, sehingga bercampurnya harta itu untuk menjalankan suatu proyek. Nah, ini namanya musyarakah. Jadi tidak ada yang hanya memberikan keahlian saja, tidak ada yang hanya memberikan modal saja, melainkan sama-sama memberikan harta ya. Hanya saja mungkin ada ya, kalau bahas sekarang itu musyarakah ini ada sekutu aktif, ada sekutu pasif. Nah, sekutu aktif ini adalah nasabah pembiayaan yang menerima dana pembiayaan dari bank syariah. Dia sekutu aktif. Nah, sedangkan sekutu pasif itu adalah bank syariah yang memberikan atau lembaga keuangan syariah yang memberikan dana ya kepada si nasabah pembiayaan. Adapun nasabah pembiayaan di sini dia juga punya dana. Misalkan ada sebuah usaha senilai 1 miliar ya. Dia minjam melakukan pembiayaan ke bank syariah sebesar 500 juta ya. Dia punya dana 500 juta untuk menjalankan suatu proyek yang senilai 1 miliar tersebut. Maka itu dinamakan dengan musyarakah ya. Nah, musyarakah ini tadi ya, bank syariah sebagai sekutu pasif karena bank syariah hanya memberikan dana, dan si nasabah ini dia sekutu pasif karena dia selain memberikan dana dia juga menjalankan. Nah, itulah yang naturally uncertainty contract atau akad yang secara alamiahnya dia bersifat uncertain ya. Adapun yang kedua adalah naturally certainty contract, yaitu akad yang secara alamiahnya dia bersifat pasti atau tetap ya. Nah, contoh-contohnya adalah transaksi-transaksi jual beli ya. Jual beli itu ada salah satunya adalah murabahah ya. Nah, murabahah ini adalah salah satu jual beli yang sering sekali dilakukan oleh Rasulullah SAW ya. Kenapa? Karena pada murabahah ini antara harga pokok dengan keuntungan dia terpisah atau marginnya dia terpisah, sehingga kalau ada orang yang ingin membeli barang tersebut maka tawarlah marginnya bukan harga pokoknya ya. Nah, ini adalah yang sering dilakukan oleh Rasulullah SAW ya, transaksi murabahah. Orang sekali keliru ya mengatakan bahwa murabahah itu memang murabahah itu adalah transaksi jual beli, tapi murabahah itu adalah bagian dari transaksi jual beli ya. Murabahah memang transaksi jual beli, tapi jual beli itu bukan cuma murabahah ya. Dan juga ada istisna yaitu transaksi jual beli juga ya, akan tapi dia
penyelesaiannya bertahap ya. Penyelesaiannya itu bertahap ya. Ada murabahah, ada istisna ya. Lalu juga ada namanya lagi ijarah, itu sewa ya. Nah, sewa ini juga dia sifatnya tetap ya, tetap dalam artian apanya? Tetap atau pasti dalam artian barangnya ya, dalam artian apa namanya? Waktu pinjamannya, yaitu dia juga harus dipastikan ya, dan juga harus dipastikan ya. Nah, transaksi jual beli ini atau transaksi yang bersifatnya certain, dia tidak boleh dijadikan uncertain atau dijadikan tidak pasti. Kenapa? Karena dia akan menjadi goror atau menjadi tidak jelas ya. Transaksi yang certain apabila dirubah menjadi uncertain ya, misalkan jual beli ya, barang dijadikan tidak jelas. Beli ikan dalam kolam, beli anak sapi tapi masih dalam kandungan ibunya, beli istilah itu beli kucing dalam karung lah ya. Nah, itu adalah transaksi yang sifatnya certain tapi dijadikan uncertain, maka menjadi goror, yang menjadi tidak jelas ya. Nah, ini tidak diperbolehkan dalam agama karena akan menjadikan mengambil harta secara batil ya. Adapun yang uncertain tadi pun juga demikian ya, tidak boleh dijadikan certain ya. Investasi itu tidak pasti ya, investasi itu kemungkinannya 3, kalau tidak rugi ya untung, kalau nggak untung ya impas. 3 itu ya, tidak boleh dipastikan harus untung pasti untung ya, tidak boleh seperti itu. Apabila dipastikan seperti itu maka dijadi riba nantinya ya, karena investasi itu dalam bahasa Indonesia itu high risk high return ya, semakin tinggi risikonya maka return pun juga semakin tinggi ya. Tidak boleh dipastikan pasti 10%, pasti 15%. Investasi itu tidak seperti itu ya. Nah, itu adalah transaksi-transaksi yang halal ya, yang diperbolehkan dalam Islam ya. Adapun transaksi yang tidak diperbolehkan dalam Islam itu adalah transaksi dia secara zatnya memang haram ya, lalu cara perolehannya dan juga akadnya rusak ya. Nah, transaksi yang secara zatnya haram itu adalah transaksi barang-barang yang memang haram, yaitu seperti khamar ya, inzir ya. Khamar itu adalah segala yang memabukkan, yang menghilangkan akal. Inzir itu adalah babi ya. Lalu hewan-hewan yang buas, berkuku tajam, hewan yang tercekik ya, hewan yang disembelih untuk berhala ya, lalu yang hewan yang terbunuh karena bukan karena Allah Subhanahu wa taala ya. Dan itu adalah hewan-hewan yang dia sifatnya haram untuk dimakan ya. Kenapa hewan-hewan itu tidak boleh dimakan? Karena mengandung sesuatu yang bahaya ya, sesuatu yang berbahaya bagi tubuh kita ya, dan bagi kesehatan kita. Lalu hewan-hewan yang memiliki racun yang tinggi pun juga dia haram ya, dia juga haram karena akan membahayakan tubuh seseorang. Dan kedua adalah transaksi yang rusak ya, karena cara memperolehnya ya, yaitu ada yang transaksi dia melanggar prinsip antara dimingkum, yaitu tidak saling adanya ketidak saling ridhoan kedua belah pihak, yaitu transaksi tadlis atau penipuan ya. Transaksi tadlis atau penipuan itu dia mengandung adanya ketidakridhoan kedua belah pihak ya. Contoh tadlis ini adalah adanya penipuan jual beli barang yang mana si pembelinya itu biasa pembeli ya, tidak mengetahui kondisi pasar pada saat itu. Mungkin si pembeli ini dia orang baru ya, orang baru gitu kan, sehingga dia tidak paham ya, sehingga dia dapat ditipu oleh si penjual. Lalu yang kedua adalah dia melanggar prinsip la tazlimuna wa la tuzlamun, atau dia artinya saling menzolimi ya, saling menzolimi. Nah, transaksi melanggar prinsip la tazlimuna wa la tuzlamun ya, yaitu transaksi riba ya. Riba yaitu adanya penambahan manfaat ya, tapi tanpa adanya pengembalian dengan nilai yang seimbang gitu ya. Nah,
Itu adalah definisi riba menurut Imam Ar-Razi ya. Lalu ada lagi namanya maisir ya. Maisir ini adalah kalau dikatakan dia permainan yang menyebabkan adanya kezoliman ya, adanya perpindahan harta dari satu orang ke orang lain ya, satu orang lain, tapi dia mendahului takdir Allah Subhanahu Wa Taala ya. Ya, satu sisi dia mendahului takdir Allah Subhanahu Wa Taala, misalkan ya dia bertaruh gitu, dia memastikan bahwa pasti seperti ini gitu kan. Nah, tapi itu semua tidak boleh kan, itu semua tidak boleh. Nah, contoh yang paling gampang itu biasanya olahraga bola ya, taruhan bola gitu kan. Nah, pasti kesebelasan yang bertanding itu dia tidak mau kalah kan. Siapa sih yang mau kalah itu? Tapi kalau memang sudah takdir yang kalah ya dia pasti akan kalah. Dan itu tidak bisa dipastikan gitu ya, itu tidak bisa dipastikan. Adapun pertandingan bola itu sendiri kan sebenarnya tujuannya bukan untuk jadikan taruhan, melainkan tujuan itu adalah untuk olahraga, yaitu untuk menyegarkan badan, untuk menyehatkan badan, untuk menguatkan badan ya. Itu adalah tujuan dari olahraga, bukan untuk taruhan ya. Siapa sih yang mau jadi kalah kan? Pasti nggak ada yang mau. Pasti semua pasti ingin menang, tapi kalau memang sudah takdir yang kalah ya kalah ya kan. Tapi itu tidak boleh dijadikan taruhan gitu. Misalkan yang kalah bayar minum atau yang kalah bayar makan, nah pasti kan kasihan yang kalah kan, dia kan nggak mau, sebenarnya bukan atas keinginan dia untuk kalah gitu ya. Nah kan yang sudah takdir dia, nah ini tidak boleh seperti itu ya. Beda kalau misalkan ada sponsor ya, jadi tidak menzolimi salah satu pihak yang bermain ya. Kalau ada sponsor ya, misalkan yang menang dapat makan di mana gitu ya, nah, tapi yang bayar sponsor, bukan yang kalah ya, bukan yang apa namanya dalam satu permainan itu bukan ya. Nah, itu baru diperbolehkan gitu ya kalau ada sponsornya ya. Nah itu adalah maisir ya. Lalu ada goror ya, tadi goror sudah dibahas sedikit ya, yaitu adanya ketidakjelasan transaksi ya. Lalu ada lagi namanya itu ihtikar, yaitu penimbunan. Ihtikar itu sering sekali diistilahkan dengan penimbunan ya. Jadi dia melakukan kejahatan ya dari sisi penjual, yaitu menahan barang seolah-olah barang itu langka ya, sehingga ketika barang itu sudah naik harganya baru dilepas ke pasar. Nah itu ihtikar ya. Adapun kalau penimbunan yang dilakukan untuk menjaga stok barang ya, itu diperbolehkan. Misalkan untuk menjaga, misalkan pemerintah ya melakukan operasi pasar itu kan dia berawal dari menimbun dulu kan. Ketika terjadinya kenaikan harga ya, pemerintah turun tangan, itu melakukan operasi pasar. Nah ini diperbolehkan ya, penimbunan ini diperbolehkan untuk menanggulangi terjadinya inflasi gitu ya. Nah ini memang tergantung pada niatnya ya, ini memang tergantung pada niatnya. Kalau penimpunannya itu dia dilakukan untuk mengambil keuntungan ya, itu baru dilarang ya. Tapi kalau memang penimbunan itu untuk menjaga kestabilan barang ya, untuk menjaga harga itu tetap murah ya, maka itu diperbolehkan. Nah selanjutnya adalah bai'an najash, yaitu jual beli, dia melakukan penipuan pada sisi demand atau pada sisi permintaan ya. Pada sisi permintaan melakukan penipuan biasanya itu kalau kita suka jalan-jalan ke pasar malam itu hati-hati ya. Hati-hatinya kenapa? Karena terkadang kita suka melihat ada kerumunan ya, terutama sebelum pandemi itu ya, pasti sebelum pandemi ya. Nah ketika di pasar malam suka ada kerumunan tuh, mereka seolah-olah sedang melihat suatu barang yang sangat menarik gitu. Manusia ini kan makhluk sosial ya, makhluk yang mana tertarik pada sesuatu yang disukai oleh orang banyak gitu kan. Nah melihat ada kerumunan ya, jadi kita penasaran, kita ikut-ikutan lihat. Ternyata di sana ada sebuah barang yang sedang dijual atau sedang diperagakan untuk dijual ya, oleh seorang penjual ya. Nah ini kita yang tadinya tidak ingin beli ya, karena dibuat seolah-olah banyak peminatnya, kita jadi terdorong untuk membeli gitu. Padahal kita nggak butuh juga sih gitu kan, nggak butuh banget gitu. Tapi begitu melihat
pengaruhnya itu dari kerumunan itu ya, dari orang-orang yang berkumpul itu, akhirnya kita jadi tertarik untuk beli gitu kan, dengan harganya pasti harga yang mahal dari harga yang biasanya. Nah, ini juga terlarang ya. Kenapa? Karena melakukan penipuan ya, penipuan itu dengan cara membuat seolah-olah banyak demandnya, padahal itu demandnya demand palsu. Banyak juga yang katanya adalah seperti kalau di pasar bursa mungkin ya, ada semacam apa ya, orang-orang spekulan itu yang melakukan transaksi fiktif ya. Nah, ini juga dilarang ya, kalau dalam bahasa canggihnya itu spekulan ya. Lalu ada nama itu talaki rukban. Talaki rukban ini menjual barang dengan cara hanya memperlihatkan bagus-bagusnya saja ya. Dia menyembunyikan kecacatan barang tersebut. Nah, ini sering sekali terjadi ya, walaupun tidak semuanya ya pada jual beli online ya. Walaupun sekarang sih kayaknya jual beli online itu sudah lebih aman daripada dulu ya. Mungkin dulu ya, mungkin sekarang juga masih ada sih ya jual beli online yang melakukan penipuan, ada, tapi sekarang ini sudah banyak marketplace yang bisa menjamin keamanan barang ya. Itu biasanya udah lebih ini lah ya, minimal barang sampai lah ke rumah walaupun tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Nah, tapi sekarang itu sudah canggih ya, ada kolom komentar, mungkin bisa dilihat di situ testimoninya ya, bagaimana barang tersebut gitu kan, bintangnya itu berapa gitu kan, saya bintang 5 atau bintangnya 4 atau bahkan bintangnya cuma 1. Nah, ini kan bisa dilihat dari situ ya. Jadi talaki rukban itu bisa lebih diperkecil lah dengan cara-cara seperti itu ya, dengan jual beli online seperti itu. Walaupun tidak harus jual beli online sih, intinya itu talaki rukban itu adalah dia menjual barang, dia menyembunyikan kecacatannya, walaupun bisa jadi offline sekalipun dia bisa juga terjadi talaki rukban ini ya. Misalkan dia jual baju ya, baju itu misalkan ada bolongnya gitu kan ya, ada maksudnya ada bagian yang bolong, yang sobek, yang seharusnya tidak bolong atau tidak sobek gitu kan. Nah, disembunyikan. Nah, si pembeli tidak tahu, atau dibuat seolah-olah baju itu bagus gitu kan. Nah, sehingga itu dibeli, itu sampai di rumah dilihat, oh ternyata ada yang cacat ya. Nah, itu namanya talaki rukban. Nah, lalu ada lagi namanya bai al inah. Bai al inah ini adalah transaksi yang sejatinya adalah membuka pintu riba ya. Jadi transaksi seolah-olah ada jual beli padahal tidak terjadi jual beli di sana. Contoh misalkan A dan B ya. A misalnya butuh uang, B punya uang ya. Terus si A ini punya handphone ya. Si B ini punya uang tapi tidak butuh handphone ya. Nah, si A ini jual ke B handphonenya ya. Lalu si B ini menjual kembali kepada si A dengan harga yang lebih mahal dan dengan cara dicicil bayarnya itu. Nah, itu namanya bai al inah ya. Ada lagi tawaru ya. Tawaru itu sebenarnya dia bai al inah juga, tapi lebih dari dua pihak ya. Kalau hanya dua pihak itu namanya bai al inah, kalau lebih dari dua pihak namanya tawaru ya. Lalu yang ketiga adalah rusak transaksinya atau akadnya rusak ya. Imam Syafi'i rahimahullah itu mengatakan bahwa jual beli anak di bawah umur atau yang belum balik dia rusak ya secara akad. Kenapa? Karena dia belum memiliki kecakapan dalam transaksi. Dia belum tahu, belum paham ya apa yang ingin dibelinya ya, apa yang ingin bahkan apa yang dia beli itu dia belum tahu harganya secara pasti pasaran ya, sehingga membuka pintu untuk penipuan atau membuka pintu untuk pengelabuan harga. Nah, sehingga Imam Syafi'i rahimahullah itu mengatakan bahwa anak kecil yang masih di bawah umur itu tidak boleh melakukan transaksi karena belum cakap ya. Terus transaksi yang dilakukan oleh orang dalam gangguan jiwa juga merupakan transaksi yang rusak ya, tidak sah ya. Nah, apabila ada orang melakukan jual beli sengaja nih, dia membeli barang orang yang lagi mabuk atau orang yang lagi gila gitu kan. Nah, ini ada orang gila nih dikerjain sama seorang gitu ya. Dia punya pakaian, dia punya topi, dia punya sepatu bagus gitu kan. Nah,
ini dia gila gitu. Nah, dibeli itu dengan harga murah gitu kan. Nah, saya bayarin deh topinya misalnya 500 perak gitu. Dia namanya orang gila ya, pasti nggak tahu kan. Dia terima-terima aja gitu. Begitu dia sadar dari gilanya atau dia sadar dari mabuknya ya, atau dia sadar loh kok topi saya nggak ada gitu. Gitu kan kok dipakai sama temennya. Gitu ditanya topi saya gitu. Oh kan udah dijual kemarin ketika kamu lagi mabuk. Begitu ya? Iya. Nah, ini tidak sah. Ya. Tidak sah jual belinya orang mabuk atau orang gila. Ya. Lalu ada lagi namanya transaksi yang two in one, yaitu adanya dua perlakuan dalam satu barang. Ya. Adanya dua harga, dua perlakuan lah, bukan hanya harga. Misalkan untuk si A ini diperlakukan dengan begitu penuh hormat ya, transaksinya dengan fasilitasnya lebih lengkap. Tapi begitu si B dipersulit dan sebagainya. Nah itu namanya two in one. Nah itu tidak diperbolehkan, itu tidak sah transaksi seperti itu dengan harga yang sama tapi dengan perlakuan yang berbeda, atau dengan barang yang sama tapi dengan harga yang berbeda ya, padahal sama ya, misalkan sama-sama nasi goreng ya, tapi ya harganya bisa beda. Kalau si A yang beli dia lebih banyak isinya gitu kan, kalau si B yang beli dia lebih sedikit isinya, atau mungkin kalau si A yang beli diduluin padahal si A ini dia ngantri paling belakangan, si B udah duluan. Nah ini tidak diperbolehkan seperti itu ya. Ya demikianlah mengenai kajian halal haram ya, kajian halal haram dalam Islam ya. Semoga bermanfaat. Al-haqqu min rabbik ya, yang benar itu dari Allah Subhanahu wa taala. Fala takunanna minal mumtarin, maka janganlah kalian ragu akan kebenaran tersebut. Dan yang salah dari saya pribadi ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.